Hadapi Cina, Amerika bikin ratusan jet tempur baru. Amerika Serikat sepertinya sudah mengetahui bahwa Cina siap memproduksi massal jet tempur siluman Chengdu J-20. Tak mau kalah, Angkatan Laut Amerika Serikat juga bakal membuat ratusan jet tempur baru F-15EX. Menurut laporan Air Force Magazine yang dikutip FIFA, militer Angkatan Udara Amerika Serikat dan perusahaan produsen pesawat Boeing sepakat menandatangani kontrak baru dalam pembuatan jet tempur F-15EX Senin 13 Juli 2020. Angkatan Udara Amerika Serikat kabarnya membutuhkan ratusan unit pesawat tempur F-15EX untuk mengganti seluruh jet tempur varian F-15 lainnya, F-15C dan F-15D. Saat ini 211 unit F-15C dan F-15D sudah terlalu lama dipakai dan harus diganti. Laporan lain menurut Defense Blog yang dikutip FIFA, militer, kontrak pembuatan F-15EX memiliki nilai mencapai 22,9 miliar US atau setara dengan 330,8 triliun rupiah. Dengan jumlah tersebut, Angkatan Udara Amerika Serikat menginginkan Boeing membuat maksimal 200 unit jet tempur F-15EX dan minimal 144 unit. Proyeksi maksimum adalah 200 unit pesawat, tetapi 144 unit adalah paling minimum diproyeksikan, ucap seorang juru bicara Angkatan Udara Amerika yang tak disebutkan namanya. Angkatan Udara Amerika Serikat diharuskan membayar 1,2 miliar rupiah atau senilai dengan 17,3 triliun rupiah kepada Boeing pada hari penandatanganan kontrak untuk 2 unit pertama F-15EX. Tak cuma 2, nilai tersebut adalah harga untuk pembelian 8 unit yang akan dikerjakan pembuatannya selama 3 tahun. Penandatanganan kontrak baru antara Angkatan Udara Amerika dengan Boeing rupanya adalah jawaban pasca Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina resmi memulai produksi massal jet tempur siluman Chengdu J-20. Dalam laporan yang didapat FIFA militer dari Sputnik News, seorang perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat Cina memastikan bahwa pihaknya akan memulai produksi massal jet tempur Chengdu J-20 Rabu 14 Juli 2020. Menurut laporan lainnya yang juga dikutip FIFA militer dari South China Morning Post, ada 50 unit J-20A yang diproduksi pada akhir 2019. Akan tetapi, Angkatan Udara Cina membutuhkan jumlah unit yang besar, antara 100 hingga 200 unit untuk memenuhi kebutuhannya. Amerika sebagai negara adidaya tengah dihadapi dengan persaingan dengan dua negara lawannya, Cina dan Rusia. Sejak awal 2020, armada angkatan bersenjata Amerika kerap bersitegang dengan pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Cina dan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Menurut laporan Washington Post yang dikutip FIFA militer, sejumlah insiden terjadi yang melibatkan pasukan ketiga negara itu. Pada 10 April 2020, jet tempur siluman Angkatan Udara Amerika F-22 Raptor menghadap pesawat mata-mata milik Angkatan Udara Rusia. Ilyushin 238. 10 hari kemudian, giliran jet tempur Rusia Sukhoi Su-35 mencegat pesawat intai Amerika P-8A Poseidon. Laporan lain mencatat bahwa insiden pesawat Rusia menerobos zona pertahanan udara Amerika sudah terjadi 10 kali dalam kurun waktu kurang dari setahun. Yang terakhir pada 27 Juni 2020, pesawat pembom Rusia Tupolev Tu-142
ketahuan menerobos wilayah zona identifikasi pertahanan udara Alaska. Lagi-lagi jet tempur F-22 Raptor dikerahkan untuk mengusir 4 pesawat pembom Tu-142. Tak cuma dengan Rusia, armada militer Amerika Serikat juga melakukan perang urat syaraf dengan pasukan tentara pembebasan rakyat Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Rentetan peristiwa sejak awal 2020 mulai dari penenggelaman kapal ikan berbendera Vietnam, klaim atas sejumlah kepulauan, hingga ancaman terhadap kapal perang Angkatan Laut Filipina membuat Amerika semakin yakin bahwa Cina memang sengaja meningkatkan ketegangan di wilayah itu. Amerika dan Cina sudah saling tuduh soal sengketa di Laut Cina Selatan. Pihak Kementerian Pertahanan Cina beberapa waktu lalu dengan tegas menyatakan, penguatan armada militer dilakukan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan negara. Akan tetapi, Amerika beranggapan bahwa Cina memang sengaja meningkatkan kampanye militernya di wilayah Indo-Pasifik untuk kepentingan Partai Komunis Cina. Yang paling menegangkan adalah 2 kapal induk Angkatan Laut Amerika, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan, masuk ke Laut Cina Selatan. Sementara di sisi lain, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina tengah melakukan latihan perang di Kepulauan Hoangsa atau Kepulauan Paracel.